Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Kiki Barkia menyapa sahabat semua dalam sharing parenting online, dan kali ini saya akan berbagi tema tentang membangun kerjasama ayah dan ibu dalam pengasuhan serta berbagi peran dalam pendidikan anak-anak ya. Mungkin kita sering mendengar istilah supermom atau superwoman, atau mungkin menyematkannya kepada seseorang. Atau bisa jadi kita sendiri sering berusaha untuk bisa menjadi seorang superwoman atau supermom. Saya percaya bahwa dalam lubuk hati yang paling dalam tidak ada seorang ibu pun yang benar-benar menginginkan menjadi supermom atau superwoman yang dapat melakukan segalanya dalam dunia pengasuhan anak, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki pilihan lain kecuali menjalankan pengasuhan sendirian. Sebaliknya, betapa banyak para ibu yang mengeluhkan keadaan mereka yang merasa berjuang sendirian dalam dunia pengasuhan anak. Sementara para ayah hanya fokus dalam mencari nafkah. Nah, keadaan ini biasanya tidak hanya dipicu oleh ritme kerja para ayah yang tinggi karena adanya tuntutan kebutuhan materi di era masa kini, tetapi sebagian besar juga dipicu oleh paradigma klasik yang dianut sebagian masyarakat Indonesia ya. Paradigma yang memilah wilayah kerja antara ibu dan ayah. Dianggap bahwa ayah urusan uang, sementara tek-tek bengek rumah dan anak-anak adalah urusan ibu. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa mencari nafkah adalah sebuah pekerjaan yang memiliki porsi besar dalam keberlangsungan sebuah keluarga. Sesuatu yang sangat kita syukuri ya, dan harus kita syukuri oleh seorang istri yang hanya disibukkan oleh urusan pengasuhan anak tanpa harus berada dalam sebuah kondisi yang memaksanya untuk turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun betapa banyak problematika keluarga yang muncul diawali oleh permasalahan pemberian nafkah yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk itu betapa banyak hal ya yang masih dapat kita syukuri, khususnya para ibu, meskipun saat ini mungkin merasa berjuang sendirian dalam pengasuhan sementara suami hanya mencari nafkah. Namun apakah keadaan ini cukup untuk menjadi sebuah bekal bagi kita dalam mempertanggungjawabkan amanah berupa keturunan di hadapan Allah? Ada sebuah pernyataan yang tidak pernah saya lupa yang disampaikan oleh suami saya. Beliau berkata bahwa jika hanya karena bekerja orang akan masuk surga, maka semua orang akan masuk surga karena semua orang pun bekerja. Maka tentu tidaklah cukup ya seseorang hanya bekerja untuk bisa meraih surga. Pasti ada hal yang membedakan manusia yang bekerja dalam kelayakannya untuk bisa masuk surga. Maka tidak cukup pula kita mempertanggungjawabkan amanah kita sebagai orang tua dengan hanya memenuhi kebutuhan anak-anak melalui pemberian nafkah. Sementara kebutuhan manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi ragawi, rohani, dan akal. Oke, tapi kenyataannya banyak para ayah nih yang merasa sudah menjadi ayah yang baik ketika ia sudah melaksanakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi saya menyebutnya ini dengan para suami tipe 2233. Apa itu suami 2233? Suami yang merasa telah menjadi suami yang baik ketika berhasil melaksanakan Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Apa itu? Dan kewajiban orang tua atau ayah memberi makan dan pakaian kepada anak dan ibu-ibunya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang wajar. Nah, masalahnya perintah terhadap laki-laki atau terhadap pemimpin keluarga ini tidak hanya sekedar Al-Baqarah ayat 233. Tetapi masalahnya para ayah banyak yang sudah merasa menjadi ayah yang benar ketika bekerja dengan baik, membawa nafkah yang baik banyak kepada keluarganya, dan that's it gitu ya. Sehingga urusan yang lain betul-betul diberikan sepenuhnya kepada ibunya. Kalau dalam pikirannya dia merasa bahwa itu tidak benar, tapi kemudian dia terjebak dalam ritme pekerjaan yang memaksa harus seperti itu sebenarnya masih mending dibanding orang yang kemudian tidak merasa bahwa itu adalah suatu masalah gitu ya. Karena masalah terbesar adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang bermasalah.
Karena kalau kita tidak aware bahwa kita sedang melakukan kesalahan, kapan kita kemudian tergerak untuk memperbaiki diri. Nah, dalam pandangan Islam tidak hanya seorang suami yang berperan sebagai pemimpin, kita juga seorang istri menjadi pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya gitu ya. Nah, tapi berbicara tentang kepemimpinan suami ini ranahnya sangat luas ya. Jadi tidak hanya sekedar kepemimpinan dalam hal mencari nafkah. Nah, dengan kita mengetahui apa saja ayat-ayat yang memang Allah perintahkan kepada suami dan itu berkaitan dengan perannya sebagai pemimpin keluarga, insya Allah kita akan lebih jelas ya menentukan pola kerjasama yang baik ya di antara ayah dan ibu dalam menjalankan rumah tangga yang salah satu fungsinya adalah menjadi payung ya bagi pendidikan anak-anak. Oke, masalahnya kalau para suami ini hanya bertipe 2233, siapa yang kemudian akan menjalankan misi 666? Apa itu misi 66? Misi pembebasan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Jadi dalam surat Al-Tahrim surat 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Jadi ini kalau ini tidak dijadikan dalil utama dalam membangun keluarga, ya maka turunannya akan sangat banyak. Kekurangan bisa terjadi di sana sini karena para ayah tidak menaruh perhatian bahwa dia punya misi gitu loh untuk memelihara diri dan keluarga. Bahkan sangat bersyukur kepada seorang perempuan yang memiliki suami meskipun suaminya banyak kekurangan gitu ya, karena fungsi suami yang utama adalah salah satunya menjadi tameng bagi kita di akhirat kelak. Sebelum kita itu diminta pertanggungjawaban itu Allah meminta pertanggungjawaban terlebih dahulu terhadap suami kita yang memimpin kita. Baik buruknya agama kita juga menjadi tanggung jawab suami kita gitu. Jadi kalau suami nggak punya visi untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, maka akan banyak gitu ya pengabaian yang dia lakukan ketika dia memimpin keluarga. Tapi kalau seorang suami memegang teguh seperti ini, ya dia tahu bahwa tidak sholatnya anak akan menjadi tanggung jawabnya, tidak salihahnya istri akan menjadi tanggung jawabnya. Kalau anak-anaknya melakukan hal-hal yang kemudian menjerumus pada kemaksiatan, menjerumus pada jalan neraka, dia akan bersikeras untuk mempertahankan, memperjuangkan supaya keluarganya kembali dalam jalan yang mendekati surga. Nah, betapa banyak orang tua yang tidak punya giroh atau kecemburuan ketika anak-anaknya menjauh gitu ya dari perintah Allah dan tidak menjaga hal-hal yang diperintahkan atau batasan-batasan yang dilarang oleh Allah. Bahkan ada tipe orang tua yang kemudian membiarkan dengan alasan anak-anak sudah dewasa memilih jalan hidupnya sendiri secara merdeka meskipun itu adalah keluar gitu ya dari agama Islam, nauzubillah. Kemarin saya baca di berita ada seorang orang tua yang menjawab ketika ditanya sama diwawancarai gitu ya, anaknya mau menikah dengan salah satu pejabat yang beragama Kristen dan dia keluar dari Islam, dan kemudian orang tuanya dengan santai menjawab, ya nggak apa-apa, anak itu sudah besar, sudah bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, kacau kan kalau konsep orang tua seperti ini. Saya juga pernah punya temen waktu itu cerita, Ki kalau gue katanya waktu itu kita masih muda ya, kalau gue sih terserah sama orang tua gue, kalau mau narkoba juga terserah, yang penting gue harus bertanggung jawab terhadap pilihan hidup gue, kata dia. Waktu saya tidak mengerti tentang bagaimana pendidikan Islam mengatur kehidupan manusia, saya berpikir saat itu konsep itu sangat keren gitu ya, ketika orang tua memberikan kemerdekaan anak untuk memilih jalan hidup dan mempertanggungjawabkan terhadap pilihannya. Nah, ternyata saya baru sadar bahwa itu adalah konsep barat. Konsep barat memang seperti itu. Banyak dikasih kemerdekaan, dikasih pilihan, yang penting kamu bertanggung jawab. Tapi definisi bertanggung jawabnya itu belum tentu tetap berada dalam nilai-nilai koridor
syariat gitu. Nah, kalau di Islam nggak bisa menggunakan konsep seperti itu. Anak tetap harus tahu batasan, anak tetap harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak, dan kita tetap harus punya otoritas sampai kapanpun. Meskipun anak-anak sudah dewasa untuk membawa diri mereka tetap berada, memastikan diri mereka tetap dalam keistiqomahan Islam, tetap dalam koridor syariat. Karena apa? Karena kita punya dalil ya, kita disuruh gitu ya untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Jadi kita aware, bapak itu kalau sudah megang satu ayat ini, dia nggak akan membiarkan anak-anak gadisnya misalnya nggak berhijab gitu ya, atau nggak akan santai-santai atau menganggap hal itu wajar ketika remajanya berpacaran dan segala macamnya, karena punya tanggung jawab ini. Nah, kayak itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau bapak-bapaknya itu cuma jadi suami tipe 2233, siapa yang kemudian berusaha menjalankan misi 12108? Apa ini? Surat 12, surat Yusuf ayat 108, misi mengajak keluarga itu kembali kepada Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Nah, jadi siapa nih yang berkonsentrasi ya memimpin keluarga untuk menyiapkan ilmunya anak-anak agar nanti mereka itu bisa dihantarkan kembali kepada Allah. Jadi anak-anak kita itu kan dari surga, dari Allah. Jadi kita punya misi di dalam keluarga untuk mengembalikan mereka kembali lagi ke surga, kepada Allah, dan itu butuh ilmu gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak nge-grab konsep ini, ya banyak orang tua yang kemudian terjebak memberikan ilmu itu hanya sebatas untuk bagaimana membuat mereka itu menjadi generasi yang akhirnya bisa hidup mandiri, dan itu biasanya hanya sebatas pada dunia. Bahkan tidak sedikit gitu para orang tua yang memiliki tujuan menyekolahkan anak tuh apa? Oh, sekolahnya sekolah yang favorit supaya bisa masuk ke sekolah favorit, supaya bisa ke kampus favorit, supaya bisa nanti ke jurusan yang favorit, kemudian bisa masuk ke dunia kerja atau perusahaan-perusahaan yang bergengsi. Ya mungkin seperti itu juga yang pernah kita rasakan gitu ya, ketika mungkin minat bakat kita kemana, keinginan kita kemana, tapi orang tua kita mengarahkan kita pada kampus anu, jurusan anu gitu ya, yang dianggap sangat bergengsi pada zaman itu, dimana mungkin rekrutmen perusahaannya sedang sangat besar-besaran. Jadi pendidikan itu hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri saja gitu ya, tidak kemudian bertujuan untuk memuliakan manusia gitu ya, mengangkat derajat mereka di sisi Allah dan segala macamnya. Nah, jadi kalau kita megang konsep ini, berarti kita akan sangat aware terhadap apa saja yang kira-kira dibutuhkan anak-anak dalam menjalani kehidupan, supaya mereka yang tadinya dari surga itu balik lagi ke surga gitu ya. Dan kita juga akan bersedia menaruh perhatian, menginfakkan harta lebih banyak untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi seseorang yang berilmu gitu ya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah tuh mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Makanya orang tua yang memahami ini, dia akan berusaha gitu ya, bagaimana yang didengar, dilihat oleh anak-anak kita ini adalah sesuatu yang baik, yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka kembali kepada surga. Dan mereka membimbing hati anak-anak ini dengan kitabullah, supaya apa yang didengar dan dilihat ini diproses oleh hati itu menjadi sesuatu yang memang melahirkan kebaikan, dan hanya memproses sesuatu yang baik-baik saja. Termasuk kita juga perlu memberikan perhatian tentang apa yang dilihat dalam gadget anak-anak. Seberapa banyak mereka menghabiskan waktu di depan gadget, dan konten apa yang kemudian mereka lihat. Karena apa yang mereka lihat, dengar, itu akan diproses oleh hati mereka. Nah, kalau tanpa bimbingan hati, kalau tanpa dipandu oleh kitabullah, bisa saja anak-anak itu salah memprosesnya gitu ya. Sehingga banyak orang tua yang justru tanpa sadar ya, karena merasa bahwa anak-anak mereka secara fisik ada di dalam rumah, ternyata kita tidak sadar bahwa pikiran mereka, pandangan mereka, filosofis hidup mereka, konsep diri mereka ternyata sudah diambil oleh pihak lain gitu, yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini. Maka dari itu
Sekali lagi ya, bahwa para ayah memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa keluarga mereka memiliki ilmu yang cukup untuk bisa sama-sama berburu ya jalan hidup untuk kembali ke surga. Nah, kalau ayah-ayahnya ini cuma bertipe 2233, siapa yang kemudian mengajarkan rumus anti sesat, anti celaka yang tersurat di dalam Al-Qur'an surat Toha 123 sampai 124. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, artinya kalau ayah memahami bahwa ia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keluarganya terhindar dari siksa api neraka, maka ia akan menaruh perhatian besar dalam urusan mengenalkan Allah, mengajarkan tentang petunjuk Allah, mengingatkan peringatan Allah gitu ya. Sehingga agama keluarga ini betul-betul diikhtiarkan lah menjadi perhatian utama ya bagi seorang ayah. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus bahagia nih. Kalau para ayahnya cuma mencari nafkah, siapa yang mengajarkan anak-anak tentang rumus bahagia? Apa itu rumus bahagia? Rumus bahagia itu ada di Al-Imran ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, kalau kita ingin anak-anak kita bahagia dunia akhirat, terutama para ayah, maka ayah bertanggung jawab sejauh mana keluarga itu mengenalkan anak kepada Rasulullah SAW dan mengajak anak-anak itu menapaki cara hidup Rasulullah SAW. Nah, kalau para ayahnya cuma sibuk mencari nafkah, siapa yang kemudian menegakkan tiang agama di dalam keluarga sebagaimana yang tercantum di dalam surat Toha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki padamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya para ayah harus memiliki perhatian besar dalam pendidikan sholat anak-anak, dari mulai mengajarkan, dari mulai membiasakan mereka memiliki lingkungan keluarga yang syarat dengan kegiatan beribadah, kemudian mengajarkan pendidikan sholat itu sendiri, memotivasi mereka untuk kemudian menyempurnakan pahala sholat, motivasinya misalnya untuk sholat di awal waktu, sholat berjamaah dan segala macamnya. Nah, jangan sampai sibuknya pekerjaan kita membuat para ayah tidak berpikir gitu ya bahwa pendidikan sholat keluarga itu adalah tanggung jawabnya. Sebab sholat adalah amalan yang paling pertama dihisab di akhirat. Nah, kalau para ayah ini cuma sibuk mencari nafkah, siapa yang kemudian menjalankan misi anti masa depan suram? Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, siapa yang fokus mempersiapkan masa depan anak-anak? Nah, sebenarnya sering sekali para ayah tuh berpikir sibuknya mencari nafkah ini dalam rangka mempersiapkan masa depan anak-anak, tetapi sayangnya hanya terbatas pada harta atau peninggalan harta gitu ya. Karena sebanyak apapun harta kita tinggalkan demi masa depan anak, kalau anak tidak dilatih memiliki skill untuk meraih masa depan, mengisi masa depan, mewarnai masa depannya sendiri, maka mereka akan menjadi generasi yang lemah. Ya, jadi jangan lupa bahwa perhatian kita untuk menyiapkan anak-anak yang kelak bisa tangguh menghadapi problematika kehidupan, siap menghadapi semua tantangan, selalu punya jiwa pembelajar terhadap segala perubahan dunia sehingga mereka bisa menjalani masa depan dengan baik. Itu menjadi tanggung jawab kita, karena hari ini banyak ayah yang kemudian abai, bahkan ayah abai terhadap anak-anak laki-laki untuk disiapkan sebagai kaum keluarga di masa yang akan datang, sehingga banyak sekali
para laki-laki yang justru tidak berjiwa laki-laki gitu ya, tidak solutif, tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang mahir, tidak dipersiapkan untuk menjadi arijalul qawwam nisa gitu ya. Jadi karena mereka tidak mengalami sederetan proses pendidikan yang betul-betul memperhatikan anak-anak itu menjadi generasi yang kuat gitu ya, tidak lemah. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau para ayah ini cuma sibuk mencari nafkah, siapa yang kemudian fokus menanamkan akidah? Padahal kalau di dalam surat Luqman ada pembicaraan tentang masalah akidah ini justru dikomunikasikan oleh ayah bukan oleh ibu. Bahkan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan apa pendidikan anak di dalam Al-Quran itu terlihat jelas bahwa komunikasinya itu dilakukan oleh para ayah gitu ya. Nah terus kalau para ayah ini cuma fokus mencari nafkah, siapa yang kemudian fokus memperbaiki akhlak anak-anak? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hormatilah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka. Jadi kita punya peran besar ya dalam meluruskan perilaku anak-anak. Bagaimana mereka bisa memiliki akhlak yang baik terhadap Allah, akhlak yang baik terhadap sesama, akhlak yang baik terhadap sesama muslim, akhlak yang baik terhadap sesama non muslim, termasuk bagaimana mengajarkan mereka ada berinteraksi dengan lawan jenis, non mahram dan segala macamnya. Nah, jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa pendidikan itu identik dengan hanya menyekolahkan dan cenderung berkaitan dengan bagaimana anak-anak bisa menjawab soal-soal ujian atau memiliki wawasan yang luas. Tapi kita abai gitu ya dalam mengajarkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk masalah lawan jenis ini. Nah, dan banyak sekali orang tua yang kemudian lupa bahwa sebenarnya anak-anak itu kelak akan menjadi dewasa yang memiliki pertanggungjawaban tersendiri terhadap amalnya. Dan kapan itu mulai terjadi? Ini yang sering sekali diabaikan oleh orang tua. Karena berpikir bahwa mereka dipersiapkan sudah selesai kuliah, mereka kemudian kerja, membangun rumah tangga. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang sebenarnya urgent dan itu berkaitan dengan syariat, yaitu bagaimana menyiapkan anak-anak kecil pada saat dia balik, ia betul-betul siap menjadi seorang dewasa yang punya kematangan akal dan siap memikul beban syariah. Nah, usianya itu rentangnya cuma di usia 10 sampai 16, artinya sebenarnya proses mempersiapkannya jadi sangat singkat gitu ya, bahwa anak-anak yang sudah balik ini kan mereka harus siap menjadi manusia dewasa. Artinya ada sederetan tarbiyah yang perlu kita lakukan sedari kecil sehingga di usia 10 tuh anak-anak sudah persiapan gitu ya untuk menuju masa baliknya, dan mungkin sekitar di 12, 13, 14 mereka betul-betul sudah siap menjadi manusia dewasa yang siap memikul beban syariah. Artinya sudah tahu bagaimana hidup itu harus seperti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, apa yang wajib-wajib sebagai seorang muslim yang perlu diketahui, dasar-dasar agama dan segala macamnya ini harus menjadi perhatian orang tua. Sedemikian hingga pada saat mereka menstruasi atau mimpi basah pertama kali, mereka betul-betul sudah siap setara di hadapan Allah bersama kita, sama-sama sebagai manusia dewasa. Nah, jadi dengan mengetahui bahwa hal-hal mendasar itu tuh tanggung jawab kita, insya Allah akan mendorong para ayah itu tidak akan sekedar mencari nafkah belaka. Nah, banyak pahala yang seharusnya menjadi milik ayah itu justru diambil oleh ibu atau para gurunya gitu ya. Karena banyak sekali ayah yang tidak memahami bahwa keluarga, kondisi keluarga, agama keluarga, ilmu keluarga itu menjadi tanggung jawabnya. Nah, memang ayah perlu berharmoni dan bekerja sama dengan pada ibu, dengan istri ya, dengan ibu. Ada kalanya mungkin kita perlu mengganti atau mensubstitusi keberadaan kehadiran ayah pada beberapa hal teknis ketika ayah tidak ada gitu ya. Kita membantu kewajiban
suami kita untuk menggugurkan kewajiban di dalam keluarga. Nah, cuma apa yang perlu diingat adalah siapapun yang membantu ayah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, itu beban kewajiban itu tetap melekat di pundak kepala keluarga. Jadi bisa saja kita membantu suami kita untuk mengajarkan sholat atau mengaji atau mengajarkan Islam, tapi sebenarnya beban kewajiban itu tetap melekat di pundak kepala keluarga. Nah, siapapun yang nanti kemudian membantu ayah dalam melaksanakan kewajiban ini terhadap keluarganya, itu tidak akan dapat menggantikan dirinya di hari pertanggungjawaban, mau itu ibu, istri atau guru ya. Insya Allah kita sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ya, termasuk seorang suami yang ditanya tentang perihal keluarga yang dipimpinnya, dan kita juga ditanya tentang bagaimana memelihara rumah tangga suami kita. Nah makanya kita perlu kerjasama. Dalam bekerja sama ini jelas ya kita harus punya kesamaan visi misi dalam membangun keluarga, dan harus ada pembagian peran dalam meraih visi misi tersebut, dan sesekali bahkan mungkin harus sering berdiskusi tentang pencapaian evaluasi itu. Nah sering sekali orang tua itu ya mengalir apa adanya saja, nggak punya konsep ini keluarga mau dibawa kemana, anak-anak tuh kita arahkan seperti apa, dan kita kira-kira keluarga kita ini ingin meninggalkan jejak warisan bekas di muka bumi ini dalam bentuk kebermanfaatan seperti apa gitu ya. Nah banyak yang kemudian mengalir saja, menikah itu, terus kemudian terusin bekerja mencari uang kemudian bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa nyekolin anak-anak, that's it. Banyak yang hanya seperti itu gitu ya. Nah makanya perlu kesamaan visi misi ini, ada tujuan yang hendak ingin kita sama-sama capai, dan ada target-target yang lebih rinci yang ingin dikejar. Mungkin bisa dirinci tahun ini tuh kita pengen apa gitu yang kita capai, baik itu pencapaian masing-masing anggota keluarga atau pencapaian keluarga itu sendiri dalam segala bidang, mungkin dalam hal ibadah, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kebermanfaatan dalam masyarakat dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah jangankan berpikir hal besar untuk membahas tentang visi misi gitu ya. Pada hal yang sederhana saja banyak pasangan ini yang tidak punya waktu untuk berdiskusi bermakna gitu ya. Pernah nggak kita punya waktu untuk membahas tentang visi misi keluarga sama pasangan gitu ya? Kalaupun misalnya kita punya tujuan-tujuan jangka pendek atau jangka panjang, sejauh mana tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini mampu mengantarkan kebahagiaan yang hakiki bagi keluarga kita. Karena sebenarnya di dalam Al-Quran surat Rum ayat 7 juga memang Allah sudah menyampaikan bahwa mereka itu hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Jadi banyak itu keluarga yang sebenarnya nggak pernah mempersiapkan akhirat bersama-sama, nggak pernah merencanakannya, nggak pernah ya memiliki strategi lah ya untuk bisa beramal solih gitu ya, lebih terstruktur, lebih bertujuan gitu ya. Nah jadi coba dicari, didiskusikan kira-kira apa yang ingin kita kejar bersama-sama, visi misi seperti apa di dalam keluarga. Bagaimana bentuk ibadah yang ingin keluarga kita lakukan kepada Allah gitu ya. Misalnya dalam bidang apa, dan kalau kita punya sama-sama kesukaan atau minat yang sama di dalam anggota keluarga, kita bisa saling support gitu ya, dengan skill-skill kita, bakat-bakat kita, dengan potensi kita untuk sama-sama mewujudkan hal itu gitu ya. Nah, karena biasanya sebuah keluarga tuh punya kecenderungan lah ya, dia akan bergerak di mana, mengambil peran apa di dalam kehidupan, dan coba kita pikirkan dengan peran yang ada ini akan kita scale up seperti apa supaya itu bisa menjadi bentuk ibadah yang lebih besar gitu ya, di mata Allah insya Allah. Kemudian kita juga perlu gitu ya berdiskusi tentang untuk mencapai suatu peran yang kita cita-citakan itu, keluarga kita tuh perlu ngapain, perlu belajar apa gitu ya, perlu mempersiapkan apa bekal-bekalnya. Jadi coba bayangkan bahwa keluarga kita itu mengambil suatu peran gitu ya, peran kekhalifahan. Tidak cuma kita tetapi ajak gitu ya seluruh anggota keluarga itu untuk
mengambil satu tema amal jariah gitu ya. Kenapa perlu sekeluarga? Karena kalau semua keluarga itu kita ajak menjadi difokuskan pada satu titik, otomatis resource-nya kan akan semakin besar ya. Jadi enggak ibu ikhtiar sendiri, ayah ikhtiar sendiri, anak kemana-mana. Nah tapi kalau misalnya itu jadi satu proyek bersama keluarga, insya Allah nanti akan lagi besar. Walaupun mungkin unit aktivitasnya bisa sangat beragam, tapi semuanya aligning dalam satu visi misi yang sama gitu ya. Saya kalau di keluarga saya memang kita sama-sama senang gitu ya, sama-sama mencintai dunia pendidikan dan sedang kita arahkan resource kita semua itu untuk mensupport pendidikan. Saya punya suami yang ya alhamdulillah dikaruniai Allah kecerdasan, sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan dia mengkader gitu ya anak-anaknya untuk cinta terhadap ilmu pengetahuan, sehingga saya berharap suatu saat ya proyek yang sedang kita rintis hari ini tuh benar-benar pada akhirnya menjadikan keluarga kita itu memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan misalnya. Nah kadang pada saat menjalankan itu kita kan nggak mungkin ya kerja sendiri. Nah harus ada pembagian peran antara kita dengan suami. Nah bagaimana pembagian perannya? Yang pertama pasti dong sesuai tugas khusus yang memang Allah berikan kepada kita dan itu tidak bisa digantikan ya. Kayak misalnya melahirkan, menyusui sudah pasti itu dikerjakan sama ibu. Kepala keluarga itu sudah pasti ayah. Nah tapi ada beberapa pembagian peran yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan potensi dan kemampuan gitu ya, dan itu masih sifatnya bisa dibagi-bagi tugas. Kalau di sekolah rumah kita sendiri mungkin saya lebih concern pada ilmu agama atau hal-hal yang sifatnya sosial, tetapi suami saya mungkin lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya eksakta, alam, sains dan segala macamnya ya kalau mengajar ya, dalam hal mengajar. Terus misalnya saya lebih concern pada perkembangan jiwa kepribadian, tapi suami saya mungkin lebih concern pada perkembangan skill anak-anak. Nah itu pada beberapa hal kita berbagi sesuai dengan kemampuan dan potensi kita, atau juga kita bagi sesuai dengan keluangan waktu. Jadi misalnya urusan rumah tangga memang urusan saya, tapi pada saat ternyata saya memiliki uh, peran yang lebih prioritas dan tidak bisa digantikan seperti misalnya menyusui, ya suami saya akan turun gunung gitu ya untuk membantu urusan rumah tangga. Atau misalnya sebaliknya pada saat memang dibutuhkan skill-skill kita pun bisa mensupport finansial keluarga yang sebenarnya mungkin menjadi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab utama suami misalnya. Atau kita saling mensupport lah. Saya berusaha untuk membantu suami dapat mempertanggungjawabkan di akhirat kelak tentang pendidikan anak-anak, karena misalnya secara jumlah waktu itu tidak banyak, maka saya lebih banyak misalnya mengedukasi anak-anak, mengajarkan Al-Quran dan segala macam, termasuk mengajarkan agama, tetapi mengevaluasi hal tersebut dilakukan tetap oleh suami sejauh mana perkembangannya. Dan jelas gitu ya bahwa tanggung jawab itu tetap ada di atas suami, walaupun secara pelaksanaan saya sebagai istri misalnya berusaha terus untuk mensupportnya. Artinya ketika misalnya kita punya masalah dengan anak yang lagi susah sholat dan segala macamnya, tetap gitu ya bahwa itu harus menjadi concern masalah suami yang harus dipecahkan, bukan cuma masalah ibu. Dan kemudian yang keempat adalah sesuai fitrahnya ya, bahwa perempuan adalah perempuan, laki-laki adalah laki-laki. Ada ranah-ranah yang memang susah gitu ya kalau untuk di exchange, dan memang secara alamiah juga akan keluar gitu ya. Jadi kalau laki-laki, pendidikan laki-laki tanpa kehadiran laki-laki juga memang nggak akan sempurna gitu ya, mengeluarkan lah fitrah kelaki-lakiannya, karena mereka juga membutuhkan contoh real tentang cara bertindak dan berpikir ala laki-laki gitu ya. Jadi banyak anak laki-laki yang mungkin kebanyakan cuma dididik sama perempuan, sama ibunya, tetapi tidak terlalu banyak mendapatkan contoh real atau arahan ala laki-laki. Kemudian dia berpikir dan bertindaknya itu jadi kurang ke laki-lakian. Bukan masalah kemudian jadi melambai atau agak-agak metro, enggak gitu loh, tetapi mereka mungkin secara fisik bisa saja kuat seperti laki-laki, tapi belum tentu kejantanan, keberanian mengambil resiko, kemahiran dalam mengambil keputusan itu berjiwa laki-laki. Nah
Memang ada beberapa kondisi yang mungkin ayah bisa, ibu bisa gitu ya. Ya silakan cari yang siapa yang luang. Jadi untuk satu pendidikan yang sama ternyata ayah bisa, ibu bisa, ya silakan cari siapa yang luang yang bisa mengerjakan. Atau ada ayah yang bisa, ibu tidak bisa mengajarkan hal itu, ya tunggulah sampai kemudian ayah luang biar ayah yang mengerjakan, yang mengajarkan. Atau ibunya bisa, ayahnya tidak bisa, ya tunggu sampai ibu luang. Atau ayahnya bisa, ibunya bisa tetapi tidak, ya kurang gitu ya waktunya, silakan outsourcing SDM untuk hal ini. Yang penting dengan prinsip bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Tapi ada kondisi yang misalnya ayah tidak bisa, ibu tidak bisa mengajarkan, maka silakan libatkan SDM lain dengan prinsip itu adalah tanggung jawab kita. Terutama pada hal-hal yang memang wajib ya untuk diketahui dan kemampuan yang harus dikuasai oleh anak-anak kita sebagai seorang muslim misalnya. Nah, jadi pada saat mencapai target bersama ini, ya siapa saja yang kemudian memiliki potensi untuk melakukannya, semua pihak berusaha untuk berkontribusi memperkuat timnya gitu ya. Jadi ada kalanya mungkin kita nggak usah terlalu hitung-hitungan, tetapi perkuatlah sebisa mungkin. Hitung-hitungannya mungkin pada ini sebenarnya tanggung jawab siapa gitu loh, jangan sampai salah alamat saja. Tapi masalah tataran pelaksanaannya ya silakan yang bisa dilakukan. Artinya kalau seorang suami itu ternyata perlu mensupport pekerjaan yang menjadi tanggung jawab istri, ya lakukan. Begitu juga para istri yang kemudian berusaha ya membackup, menyempurnakan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab suami. Ayo kita saling perkuat timnya gitu lah, karena banyak hal yang mungkin ketika di lapangan itu tidak betul-betul bisa ideal. Kita bagi-bagi peran sesuai dengan yang seharusnya. Yang penting timnya diperkuat, tapi harus ingat bahwa pertanggungjawabannya itu nanti nggak bisa switch ketika di akhirat. Nah, siapa saja yang kemudian kita bisa saling mengingatkan, silakan saling mengingatkan. Artinya apa? Oke, kita support nih sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pasangan kita, tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa itu adalah tanggung jawab kamu gitu ya, dan kita cuma support. Begitu juga mungkin suami yang sering membantu pekerjaan kita juga tetap harus ingat dan perlu juga mungkin mengingatkan pasangannya tentang tanggung jawabnya kalau ada yang kemudian lalai. Nah, tapi mungkin ada kondisi-kondisi khusus yang betul-betul kita jadi exchange gitu ya, sementara waktu untuk menggantikan tugas yang lain demi terlaksananya target bersama. Ada kalanya misalnya istri harus melakukan tugas di masyarakat dan kemudian suami membackup pekerjaan istri, atau ada kalanya misalnya suami memiliki musibah sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab pada hal-hal yang memang mendasar utama harus dilakukan suami. Ya silakan istri kemudian berusaha gitu ya mensupportnya. Yang penting kita sama-sama tahu bahwa ya sesuai dengan hadis kan masing-masing punya ranah kepemimpinannya ya. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ranah kepemimpinan itu. Nah, apa yang kemudian tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun walaupun dalam kenyataannya kita saling support. Yang pertama adalah penanggung jawab tertinggi dalam keluarga adalah ayah. Seberapa besar pun perempuan itu berusaha membackup yang menjadi tanggung jawab ayah, dia di hari pertanggungjawaban tetap itu akan yang ditanya pertama kali adalah ayah. Puncak pimpinan yang paling tinggi tetap ayah ya. Itu jadi memang pada beberapa pasangan mungkin perempuannya lebih dominan, tetapi kita juga tetap perlu belajar ya bahwa seberapa besar pun dominan kita, maka keputusan-keputusan besar itu tetap pucuknya ada di pimpinan tertinggi yaitu suami kita. Dan subhanallah gitu ya, Islam agama yang mulia ini telah mengatur sedemikian rupa bahwa ya perintah terhadap istri itu taat kepada suami. Bayangkan kalau tidak ada perintah itu, betapa banyak perempuan-perempuan yang sangat dominan itu mungkin membuat keluarga itu ya jadi tidak akan bisa berjalan harmonis, dan angka perceraian pasti lebih banyak daripada angka perceraian hari ini yang sudah cukup banyak ya. Jadi yang ketiga adalah istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam keadaan apapun meskipun kita sedang beda pendapat. Makanya coba bangun kebiasaan atau budaya untuk berdiskusi gitu ya dengan suami. Tetapi at the end pada akhirnya kita menyerahkan keputusan itu kepada suami. Dan kalau misalnya kita kemudian sedang tidak sepakat dengan suami, setelah kita berusaha untuk diberikan kesempatan memaparkan pandangan dan pikiran kita, ya sudah, kita mengambil keberkahan dari ketaatan kita kepada
suami. Walaupun misalnya ternyata pada akhirnya ketahuan nih, wah ternyata keputusan suami itu kurang tepat ya. Kadang laki-laki nggak perlu misalnya kita jatuhkan harga dirinya dengan bilang tuh kan kata mama juga apa, kata bunda juga apa, nggak perlu. Sebenarnya mereka cukup tahu kalau ketika mereka sudah melakukan ketidaktepatan langkah gitu ya. Maka saat kita berbeda pendapat dengan suami, saat kita sudah menyampaikan pendapat kita, pada akhirnya kita tunduk pada suami, minta sama Allah keberkahan dari ketaatan kita kepada suami. Ya. Kemudian yang keempat, keadaan yang tidak pernah berubah dalam keadaan apapun itu adalah laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan, maka jangan pernah berharap akan memiliki cara berpikir dan bertindak yang sama ya. Karena ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dalam Quran surat Al-Imran pun laki-laki disebutkannya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Makanya sering sekali konflik di dalam rumah tangga ini terjadi karena ekspektasi. Bapak berpikir atau suami berpikir dan berekspektasi pasangannya itu untuk berpikir hal yang sama dengan mereka. Sementara perempuan juga sebaliknya, sehingga sering gak nyambung, sering lupa bahwa ya kita beda memang karena secara gender berbeda, struktur otak juga berbeda. Makanya perlu pengertian, pemahaman dan kesabaran serta ya berusaha mengharmonisasikan perbedaan itu. Misalnya gini ya, kayak laki-laki itu sangat mengandalkan kemampuan sementara perempuan itu sangat mengandalkan perasaan. Nah, laki-laki senang banget kalau kemampuan mereka itu diakui, dihargai dan memang nggak suka apabila kemampuan mereka itu dihina, diabaikan gitu ya. Sementara perempuan itu sangat senang kalau perasaan mereka diakui, dihargai gitu ya. Sangat tidak suka apabila perasaan mereka dicemooh, diabaikan. Nah, sebaliknya, terkadang bagi pria perasaan itu tidak terlalu penting. Yang penting sejauh mana kemampuan itu mampu memecahkan masalah. Nah, sementara bagi perempuan, kemampuan itu tidak begitu penting misalnya. Yang penting bagaimana suasana perasaan yang dibangun dalam bekerja sama. Nah, laki-laki itu lebih suka menunjukkan kemampuan, sementara perempuan itu lebih suka menunjukkan perasaan. Di sini mulai nggak match. Kalau nggak sama-sama mengerti bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, akhirnya kemudian jadi bibit untuk mudah bertengkar. Kemudian selanjutnya, laki-laki itu lebih suka bekerja sendiri, sementara perempuan itu lebih suka bekerja sama. Jadi di sini suka bikin bete kalau kita nggak mengerti bahwa pria memang lebih suka bekerja dan memecahkan persoalannya sendirian. Karena buat mereka yang paling utama itu adalah solusi. Dan kadang bantuan dari orang lain termasuk kita itu dirasa merusak langkah mereka dalam menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, kita perempuan itu sangat suka bekerja bersama-sama. Dan perempuan tuh sangat menghargai bantuan dan sangat ingin dibantu. Kadang buat perempuan solusi yang tidak diminta itu justru merusak upaya mereka dalam membangun interaksi. Jadi kadang mengutamakan interaksinya, bukan mengutamakan solusinya. Laki-laki ini akan kecewa kalau solusinya tidak dihargai. Sementara perempuan itu akan kecewa kalau bantuan mereka tidak dihargai. Di sini sering nggak match. Makanya perempuan sering sekali bawa perasaan yang kemudian merusak suasana. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu lebih suka menyendiri. Kalau dia punya masalah, dia kadang memilih untuk tidak berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka pengen punya ruang untuk bisa mencari solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan tersendiri gitu. Dia pengen dikasih kesempatan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri dengan caranya sendiri. Sementara perempuan itu lebih suka berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka. Sehingga orang lain tahu dari sisi mana mereka bisa membantu. Jadi perempuan ini senang sekali kalau punya kesempatan untuk mengkomunikasikan perasaannya dengan lancar. Makanya jangan kaget nanti kalau kita punya rumah tangga seolah-olah kayak baik-baik aja, suami mah gak pernah cerita, tapi misalnya tiba-tiba ibu mertua atau orang tua kita justru tahu. Itu taunya dari kita perempuan yang memang lebih senang mengkomunikasikan perasaan termasuk mengkomunikasikan masalah. Dalam hal berbicara, perempuan suka kecewa gitu ya terhadap apa yang dikatakan
oleh suami. Karena laki-laki cenderung to the point, apa adanya, nggak pakai basa-basi. Kalau A itu A, terutama dalam tipe-tipe tertentu ya. Sementara perempuan dalam mengungkapkan sesuatu mungkin lebih banyak kayak cerita, lebih kaya gitu loh saat bercerita. Jadi kadang laki-laki itu karena saking suka to the point, mereka itu hanya ingin mendengarkan jika hal itu dianggap penting. Sementara perempuan sangat suka bercerita detail apa adanya, berbicaranya untuk kepentingan sendiri dan kadang tidak melihat situasi, dan padahal apa yang diungkapkan itu adalah sesuatu yang tidak dianggap penting oleh bapak-bapak gitu ya. Sehingga di sini kalau baper bisa jadi masalah. Kemudian yang sering bikin gak match itu ketika bapak-bapak itu lebih fokus pada kepentingan diri sendiri, lebih fokus pada kebutuhan diri dan kadang-kadang mengorbankan orang lain. Nah sementara fitrahnya perempuan ini memang lebih peduli pada kebutuhan orang lain, bahkan terkadang mengorbankan dirinya gitu ya. Maka bapak-bapak, para suami ini harus belajar untuk lebih peduli dengan orang lain, terutama perempuan yang sangat ingin diperhatikan dan dihargai perasaannya. Nah sementara perempuan juga harus berusaha agar orang lain bisa memperhatikan kebutuhannya. Jadi jangan terlalu pikir orang lain tapi kemudian lupa terhadap hak-hak diri, pengembangan diri, kebutuhan diri. Nah ini sering sekali kan, kita sering banget sakit tapi kita sangat perhatian dengan keluarga kita yang sakit, kita sendiri misalnya lupa dengan kebutuhan kita. Makanya para pasangan juga harus membantu, karena kadang perempuan ini karena terlalu banyak hal yang difikirkan membuat dia kemudian jadi lupa terhadap kebutuhan dirinya. Kemudian yang bikin suka bermasalah lagi, masalah komunikasi. Pria itu lebih suka berkomunikasi yang memang secara harfiah atau secara lugas atau sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya ya. Kalau datanya adalah itu, informasinya adalah itu, maka yang diterima adalah itu gitu. Sementara perempuan ini lebih suka melakukan seni dalam merangkai kata, mendramatisir sesuatu, termasuk juga kemudian sering sekali menangkap hal-hal yang tersirat di dalam kalimat-kalimat yang tersurat gitu ya, sehingga menimbulkan zon-zon yang kemudian menjadi masalah. Meskipun sebenarnya wanita dengan kepekaannya terkadang menjadi sinyal-sinyal gitu ya dari Allah untuk sebuah keluarga itu memperhatikan sesuatu, karena sering sekali kita bisa menangkap sesuatu yang gak tersirat gitu ya. Sementara laki-laki lebih perhatian pada hal-hal yang memang secara harfiah terlihat gitu ya. Kemudian yang sering sekali bikin kita masalah di dalam keluarga ini karena laki-laki itu kan penuh pertimbangan, dia lebih banyak menyeleksi apa yang pengen mereka sampaikan sebelum mereka menyampaikannya. Bahkan saking banyak mikirnya, kadang suami kita tuh tidak jadi menyampaikan atau tidak jadi memutuskan sesuatu, itu memutuskan untuk tidak kemudian melakukan atau tidak kemudian berkata demi kepentingan gitu ya, demi kepentingan bersama. Nah tapi justru perempuan itu lebih senang untuk spontan berbicara, udah ngomong baru kemudian dia meralat, sudah ngomong baru kemudian dia menyeleksi pikiran mereka gitu ya. Jadi kadang ngomong dulu baru mikir, oh iya kenapa ya tadi tuh aku tuh ngomong kayak gitu. Jadi menyeleksi pikiran mereka itu justru saat proses komunikasi itu berlangsung. Jadi cenderung lebih mudah untuk mencurahkan semuanya. Nah jadi memang bapak-bapak ini perlu sabar kalau misalnya ngobrol sama para istrinya yang memang cenderung spontan. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau pria itu sedang memiliki masalah, biasanya mereka tidak suka kalau ada pihak lain yang mengungkapkan rasa keprihatinan. Makanya banyak pria yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah pribadinya, termasuk tidak banyak bercerita terhadap istrinya. Apalagi kalau istrinya modelnya yang kalau diceritain masalah justru kemudian membuat runyam, bukan memberikan solusi. Nah, karena pada dasarnya mereka itu gengsi lah ya untuk diberikan rasa keprihatinan lah gitu ya. Nah mereka lebih senang kalau orang lain tuh percaya, kamu percaya aja gitu bahwa aku bisa menyelesaikannya. Ingin orang lain tuh percaya bahwa masalah itu tuh mudah loh untuk dilalui dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah sementara perempuan itu kalau punya masalah dia suka kalau
yang pertama kali dilakukan oleh orang lain itu menunjukkan rasa prihatin. Ya memang cenderung caper gitu loh. Senang kalau misalnya kemudian ada orang yang ya merasa kasihan, merasa prihatin. Nah, kalau hal ini tidak kemudian dilakukan banyak oleh suaminya, ya suaminya kurang misalnya mendengar, kurang memberikan perhatian, nah wajar kemudian ibu-ibu ini suka carinya dari tempat lain. Nah kalau ada masalah ya biasanya para pria ini butuh waktu untuk kemudian menarik diri, menenangkan diri, tidak mau diganggu, tidak mau didekati gitu ya. Dia seperti menuntut hak untuk kemudian diberi ruang dan waktu untuk menyendiri. Nah sebenarnya kita nggak terlalu harus banyak khawatir sih ketika mereka sedang ingin seperti itu. Kita harus memberikan kepercayaan bahwa mereka mampu, karena mereka membutuhkan kepercayaan itu. Sementara kalau perempuan ini mudah sekali tenggelam dalam keputusasaan. Jadi kalau misalnya kita menemui masa-masa sulit, kita terkadang mencari kesempatan untuk membuang emosi negatif gitu ya, cenderung mengungkit-ungkit masalah lama atau masalah yang lain gitu ya. Nah, pada saat punya masalah ini justru perempuan itu tidak ingin ditinggalkan sendiri. Ia membutuhkan ruang untuk didengar tentang perasaannya. Nah, kalau tidak didengar, kalau terlambat, kalau sampai berlarut-larut, ini wanita sangat mudah mengalami depresi. Nah, ya, kebalikan dari perempuan yang sangat ingin didengarkan dari waktu ke waktu, justru para pria ini lebih merasa bebas kalau dia ya lebih senang ya untuk misalnya merasa bebas dari waktu ke waktu. Nah, maka hati-hati kalau suami yang terlalu ingin bebas tidak mau mendengar istri. Nah, istri ini akan mencari ruang lain lah ya yang mampu dan mau mendengarkan mereka. Kayak tadi kita bahas tentang bagaimana kita bahu membahu ya untuk sama-sama melaksanakan tujuan atau tanggung jawab kedua belah pihak di dalam keluarga. Tapi harus diingat bahwa ada hal yang memang harus kita upayakan dalam keadaan dan perasaan apapun, dan ini sulit digantikan. Yang pertama adalah hadirkan sosok lawan jenis yang penuh cinta bagi mereka. Jadi ibu yang dekat dan menyayangi anak laki-laki. Kemudian menjelang dewasa anak laki-laki ini banyak dididik dengan cara ayahnya. Kemudian jadilah ayah yang dekat dan menyayangi anak-anak perempuan. Kemudian menjelang dewasa harus banyak dididik dengan cara ibunya. Nah, dengan itu kita bisa memberikan benteng terbaik ya kepada mereka dengan memberikan cinta, kasih sayang, perhatian. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar itu anak-anak kita tidak terlalu haus mencari perhatian, cinta dan kasih sayang dari pihak lain. Sehingga dengan ikhtiar ini mereka merasa terpenuhi lah ya kebutuhan akan sosok lawan jenis, sehingga mereka tidak perlu haus mencari sosok pengganti apalagi harus berperilaku menyimpang karena kebencian mereka terhadap gender tertentu. Nah masalahnya sering sekali ayah ini sibuk. Nah gimana caranya mengenalkan sosok ayah kalau ayahnya sangat sibuk. Nah yang pertama ayahnya tetap harus berikhtiar. Tadi sudah memahami tanggung jawab yang tadi, ayah tetap harus berikhtiar meluangkan waktu walaupun sesekali gitu ya untuk melakukan pendidikan dan nasihat kepada anak-anak secara langsung. Kemudian melalui bantuan ibu ya, ayah ini tetap memantau jalannya pendidikan yang dilakukan ibu. Makanya ibunya diajak ngobrol, tahu sama-sama targetnya kemana, ibunya dikasih tools, ibunya dikasih support, minimal didengerin, dikasih saran. Jadi merasa bahwa perjalanan pendidikan anak-anak ini dipantau jalannya oleh ayah. Nah, terus anak-anak itu kan harus dihadirkan ya sosok ayahnya. Makanya arahkan anak untuk kemudian bertanya keputusan-keputusan besar itu pada ayahnya. Misalnya ayahnya sibuk, silakan tanya ayah misalnya lewat telepon atau suruh tunggu sampai ayahnya pulang, sehingga anak-anak ini merasakan keberadaan ayah dalam hal pengasuhan, terutama dalam keputusan-keputusan besar. Dan jangan memberikan kesan negatif tentang sosok ayah di hadapan anak-anak. Nanti ayah marah, nanti ayah marah. Jadi banyak sekali anak yang kemudian berbuat sesuatu karena rasa takutnya terhadap ayah. Nah, sebagaimana kita kemudian sering ya melibatkan ayah untuk memberikan konsekuensi yang spesial kepada anak-anak, maka libatkan ayah juga dalam pemberian reward yang spesial. Jadi anak-anak tuh merasakan keseimbangan dari kedua belah pihak lah ya. Jadi jangan sampai yang senang-senang tuh dapatnya dari ibu, yang hukuman-hukuman datangnya dari ayah. Atau justru malah terbaliknya, gara-gara ibunya terlalu galak, terus sering menghukum, yang seharusnya ibu ini berfungsi
sebagai pembasuh luka, dan ayah itu dengan ketegasannya misalnya menegakkan aturan, membangun kedisiplinan yang terkadang mengukir luka ya dalam jiwa anak-anak. Ini malah terbalik, ibu yang mengukir luka, ayah tuh bagian yang senang-senang. Jadi malah kemudian jadi tidak konsisten gitu, seolah-olah ayah tidak punya peran dalam hal aturan, tapi justru hanya datang untuk having fun. Nah, jadi perlu seimbang lah ya. Usahakan yang konsekuensi besar sama reward spesial itu diberikan sama ayah. Ya, apresiasi yang sangat spesial sama teguran yang sangat spesial usahakan dari ayah, sehingga ya merasakan lah ya sosoknya. Kalau hal-hal yang biasa-biasa mungkin ya bunda karena sering ketemu ya, jadi lebih sering untuk mengungkapkan. Tapi ayah karena mungkin waktunya singkat, jadi usahakan yang spesial-spesial itu hadir, terlibat. Dan yang penting juga adalah ayah meluangkan waktu secara khusus untuk bermain dengan anak-anak, karena bermain bersama ayah ini akan membangun jiwa anak-anak ya. Sebagaimana Rasulullah juga banyak di dalam sirah itu mencontohkan beliau bermain dengan anak-anak. Nah, apa yang perlu, yang jangan sampai dilakukan di depan anak-anak ini, ayah ibu tidak kompak dalam bersikap menghadapi perilaku anak. Jadi misalnya ayahnya yes, ibu no, atau sebaliknya. Jadi usahakan kalau misalnya ternyata kita nggak sempet ngobrol nih, tiba-tiba ayah yes, ibu no. Oh tadi bapak bilang yes, oh yaudah kalau bapak bilang yes berarti yes. Oh tadi bapak bilang no, oh yaudah kalau bapak bilang no berarti ibu juga no ya. At the end tetap ibu-ibu nih harus taat sama suaminya. Kalau ternyata keputusan ayah ini kurang tepat, itu urusan belakangan kita obrolin, jangan di depan anak-anak apalagi bertengkar. Itu di dalam kamar baru kita diskusi, kenapa sih tadi ayah kok kasih misalnya, ibu padahal udah larang begini begitu, silahkan dibicarakan. Nah jadi yang gak boleh adalah ayah dan ibu bertengkar di hadapan anak soal anak gitu ya, apalagi soal yang lain. Salah satu pihak tidak menyepakati sikap pihak yang lain namun membantahnya di hadapan anak-anak, nah itu juga gak boleh. Jadi usahakan gak usah dibantah di depan, tetapi dibicarakan di belakang, sehingga kalau bisa begitu sudah keluar kamar itu kita sudah seia sekata sama suami. Nah yang sangat-sangat harus diingat itu ya, anak-anak tuh kita ya ikhtiar untuk mendapatkan anak itu kan bikinnya berdua ya. Nah, kelak mempertanggungjawabkannya juga berdua, maka mengasuh dan mendidiknya pun berdua. Jangan sampai satu pihak ini hanya menitipkan cita-cita pada salah satu pihak yang lain, apalagi kemudian menuntut pihak lain merealisasikannya, apalagi kemudian memarahi ya pihak lain kalau dirasa gagal dalam merealisasikannya. Misalnya sering banget ya terjadi kalau misalnya nasi sudah keburu menjadi bubur, yang ada saling menyalahkan, dan yang paling mudah para ayah ini menyalahkan ibunya gitu, karena merasa ibunya yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya, padahal ketiadaan ayahnya itu justru menjadi sumber masalah utama dalam keluarga dan pendidikan anak. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf kalau agak kurang fokus, ini banyak sekali iklan di sekitar saya, tapi mudah-mudahan intinya tetap bisa tersampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan ya kita semua untuk bisa membangun kerjasama yang harmonis antara suami dengan istri, sehingga Allah ridho ya untuk menjadikan keluarga kita, keturunan kita adalah keluarga yang selamat ya, berkumpul kembali di dalam surga, bukan keluarga yang kemudian nauzubillah saling bermusuhan kelak di akhirat. Padahal dulu semasa di dunia saling mencintai, sebagaimana hal tersebut juga diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.